Episode 582 sampai 583. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Angel tahu bahwa ada banyak orang di daerah Indonesia yang mengejar Melissa. Orang-orang itu seperti belalang. Mereka tidak sabar untuk menelan Melissa hidup-hidup. Dan mereka semua adalah pemuda tampan dengan status. Melissa memilih satu secara acak, dan pihak lain pasti akan patah hati terhadapnya. Tapi, dari penampilannya, dia sepertinya menyukai Ariel, seorang playboy. Bagaimana itu bisa terjadi dengan keunggulan Melissa? Apakah Ariel layak? Nona Melissa, apakah saya dengar itu? Angel bertanya tidak percaya. Kamu dengar itu benar. Sayang dia tidak menyukaiku. Melissa berkata tanpa daya. Mata Angel membelalak. Melissa sangat cantik. Dia benar-benar menyukai Ariel secara aktif. Tetapi Ariel belum menyukainya. Nona Melissa, dia tidak menyukaimu. Lalu kamu, apa yang kalian lakukan malam itu? Otak Angel berdengung. Bagaimana mungkin Dewi setingkat Melissa mau berinisiatif untuk mengeposkan Ariel? Malam itu, Melissa menghela nafas berat dan berkata, jika sesuatu benar-benar terjadi malam itu akan baik-baik saja. Tapi sayangnya, tidak ada apa-apa. Angel hanya merasa ketiga pandangannya hancur. Karena sikap Melissa adalah ingin menjalin hubungan dengan Ariel. Tetapi Ariel tidak mau. Disebut apa ini? Bukankah Ariel playboy? Orang ini bahkan tidak membiarkan meja depan perusahaan pergi. Tetapi dalam menghadapi kecantikan seperti Melissa, dia acuh tak acuh. Bukankah ini lelucon internasional? Nona Melissa, apa yang Anda katakan itu benar? Angel bertanya dengan tidak percaya. Melissa berani menghadapi perasaannya terhadap Ariel secara langsung. Dan dia tidak takut orang luar akan mengetahui situasinya. Tetapi hal semacam ini, ketika Anda mengkliknya, tidak perlu mengulanginya. Tunggu makan malam. Keterampilan memasaknya pasti akan mengejutkanmu. Melissa mengubah topik pembicaraan. Melihat Melissa berhenti menyebutkan masalah ini, Angel hanya bisa menganggap apa yang baru saja dia katakan sebagai lelucon. Mungkin hanya ejekan terselubung dari Ariel, seorang dewi seperti dia. Bagaimana mungkin Anda menyukai Ariel? Dan saya ingin berinisiatif naik ke tempat tidur Ariel. Ini bahkan lebih merupakan fantasi. Dengan bau yang berasal dari dapur, Angel yang sedang duduk di ruang tamu menonton TV tampak gelisah. Dia tidak percaya pada keterampilan memasak Ariel. Aku tidak percaya Ariel bisa membuat makanan enak. Tapi apa yang salah dengan baunya sekarang? Angel tidak bisa menahan untuk menelan. Dan bertanya pada Melissa, apakah dia benar-benar baik? Ada banyak tempat di mana dia luar biasa. Tapi kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam pikiran Melissa, Ariel adalah pria yang hampir sempurna. Tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Jika tidak, dia tidak akan dapat melepaskan dirinya sendiri. Angel mengerutkan bibirnya, karena kesan pertamanya tentang Ariel tidak terlalu baik. Bahkan sekarang, dia enggan mengakui bahwa Ariel sangat hebat. Tetapi beberapa fakta tidak dapat disangkal. Setelah 4 hidangan dan 1 sup disiapkan, duduk di meja makan, Angel masih bertanya pada Ariel dengan luar biasa, kamu membuat ini? Apakah diam-diam memesannya terus bawa pulang di belakang kami? Tulis nama Anda mundur. Jadi saya tidak perlu mengingatkan Anda. Ariel berkata sambil tersenyum. Angel cemberut. Berbicara terlalu penuh. Sudah terlambat untuk menyesal saat ini. Dan apa yang dia sebut pemesanan pengantar makanan hanyalah perjuangan paksa. Dia duduk di ruang tamu. Jika ada pengantar makanan, kecuali pengantar makanan tersebut memiliki fungsi stealth, bagaimana bisa dia tidak melihatnya? Kapan aku mengatakan ini? Kamu salah dengar, kata Angel sambil menundukkan kepalanya. Cepat makan, kalau sudah selesai, cepat pulang. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Melissa. Ariel mengingatkan Angel. Angel tercengang. Dan dia membenci Ariel lagi di dalam hatinya. Ada sesuatu untuk didiskusikan. Apalagi yang bisa terjadi jika Anda sendirian di ruangan yang sama? Itu benar-benar cabul. Saat Angel membenci Ariel, namun hati Melissa mendoakan. Dia berharap sesuatu bisa terjadi pada Ariel malam ini. Seperti yang dia pikirkan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan hatinya, setidaknya Anda harus mendapatkan orangnya.
Kehidupan seperti itu tidak akan terlalu besar. Angel tidak bisa berhenti setelah menyesap makanan yang dibuat oleh Ariel. Dia benar-benar tenggelam dalam pesona makanannya. Dan dia makan tanpa citra. Melissa tampak berhati-hati saat makan. Karena takut dia akan menggunakan riasan. Dia ingin mempertahankan citra sempurnanya di depan Ariel. Setelah makan, Angel pergi dengan perutnya yang kekenyangan. Dan Ariel membereskan meja itu. Setelah mencuci piring dan sumpit, dia pergi ke ruang tamu. Melissa tampak sedikit gugup. Baginya, bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Meski sudah lama ditunggu, masih ada rasa takut di hatinya. Jangan terlalu gugup. Aku tidak berencana melakukan apapun padamu. Saya meminta Anda untuk datang karena saya ingin Anda memberi saya gambaran tentang bagaimana saya akan membelanjakan uang. Ariel berkata pada Melissa. Menghabiskan uang. Melissa mengangkat kepalanya dan menatap Ariel dengan bingung. Ya, saya ingin berbelanja secara royal. Berbelanja secara royal seperti orang tak berharga, kata Ariel. Meski Ariel dianggap sebagai tempat kelahiran yang terkenal, dia tidak sebaik generasi kedua yang kaya. Karena dikucilkan, dia tidak pernah mencoba menghabiskan hidup secara royal, dan tidak dapat memikirkan bagaimana menghabiskan uang untuk membuatnya lebih baik. Seperti anak yang royal, Ariel tidak tahu tujuan Muklis mengirimnya ke Amerika. Tetapi citra yang ingin ia ciptakan untuk Muklis salah menangkap intinya. Muklis berharap Ariel akan kehilangan uang. Dan Ariel berharap untuk menggunakan nafsu dan anak yang boros. Biarkan Muklis salah mengira bahwa dia terkontrol dengan baik. Tentu saja, membelanjakan uang adalah perkara sederhana. Tetapi membelanjakannya seperti generasi kedua yang mendominasi. Ini adalah pembelajaran. Apakah kamu gila? Atau kamu menghasilkan uang? Melissa bertanya dengan curiga. Jangan khawatir tentang alasannya. Ajari aku cara membelanjakan uang, kata Ariel. Aku tidak akan. Melissa berkata dengan marah. Dia datang dengan harapan lain. Dan dia tidak berharap Ariel membuat permintaan seperti itu. Membuatnya sangat marah. Kamu adalah Nona Melissa. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa? Ariel berkata, hanya Anda yang dapat membantu saya dalam masalah ini. Oke, kamu ingin aku membantu. Bantu aku dulu, kata Melissa. Sedang sibuk apa? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Melissa berdiri, mengulurkan tangan ramping dan berkata, bawa aku kembali ke kamar. Kelopak mata Ariel melonjak. Wanita ini berperilaku terlalu terang-terangan. Dia bahkan secara langsung membuat permintaan seperti itu. Meskipun Ariel pernah ditahan oleh Melissa di toilet, tapi dia terus terang menolak Melissa berkali-kali. Dan dia tidak menyangka dia masih memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Kamu tahu aku tidak akan melakukan apapun. Aku minta maaf untuk Kaori. Ariel berkata dengan ringan. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Melissa mengertakkan gigi dan berkata. Ariel tidak bisa tertawa atau menangis. Dan berkata, kamu berada di daerah ini. Jadi kamu harus tahu banyak teman. Perkenalkan saja saya pada sebuah lingkaran. Dalam kapasitas apa? Itu pacarku. Melissa berkata dengan gigih. Saya sudah menikah. Dan punya anak. Bagaimana jika kamu jadi ibu dari anakku? Ariel berkata dengan ringan. Mata Melissa memerah karena cemas. Dan air mata mengalir seketika. Dia tidak ingin jika dia dalam posisi seperti Kaori yang ingin dihianati. Siapapun yang ingin menjadi ibu Aisila atau ibu tirinya. Melissa berkata dengan tergesa-gesa. Dihadapkan pada kata-kata ini, Ariel tidak bisa tertawa. Dan meraih tangan Melissa dan memberi isyarat untuk duduk. Melissa merasakan kehangatan dari telapak tangan Ariel. Dan air mata mengalir deras. Dia melemparkan langsung ke pelukan Ariel dan memeluknya erat. Ariel merentangkan tangannya dan tidak mendorong Melissa menjauh. Tetapi dia tidak memeluk. Apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu dan mengapa kamu menolak untuk memberiku kesempatan? Melissa berkata dengan pahit. Ariel menghela napas dan berkata, saya tidak punya kesempatan untuk memberi Anda perasaan. Saya sudah menikah. Ada negara lain di dunia yang mengizinkan poligami. Tidak bisakah kamu pindah? Melissa berkata sambil memukuli dada Ariel. Ariel tidak pernah memikirkan ide konyol ini. Karena itu bukan masalah sistem. Tetapi perasaannya terhadap Kaori tidak dapat dicampur dengan keberadaan Melissa.
Itu tidak mungkin, Ariel berkata dengan tegas. Melissa, yang berada di dekat pelukannya, tiba-tiba gemetar, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Episode 583. Setelah mendorong Melissa menjauh, Ariel berdiri dan berjalan ke jendela. Malam itu gelap. Pada saat ini, dia akan terus memikirkan putrinya. Khawatir dia tidak bisa tidur nyenyak atau makan dengan baik. Juga khawatir dengan Kaori. Takut dia, seperti dirinya sendiri, tidak bisa tidur karena merindukan putrinya. Besok saya akan mengajak Anda bertemu dengan beberapa orang. Mereka adalah generasi kedua yang kaya dari orang-orang kaya di daerah Indonesia. Melissa menatap mata Ariel. Jelas tidak menyerah karena penolakan. Bagaimanapun, berapa kali dia ditolak oleh Ariel. Tangannya sudah tak terhitung banyaknya. Dan jika dia mau menyerah, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Baik, Ariel menjawab dengan lemah. Setelah Melissa menghapus bekas air mata di wajahnya, dia meninggalkan rumah Ariel. Ariel juga tidak mengantar. Hubungan keduanya harus dijaga pada jarak tertentu. Ariel tahu bahwa dia tidak dapat memberikan ilusi apapun pada Melissa karena kelembutannya yang sesaat. Hindari kesalahpahamannya sendiri. Kembali ke rumah, Melissa mengunci diri di kamar. Ibu dan ayahnya tahu bahwa dia akan melihat Ariel hari ini, dan kemudian melihat keadaan kepulangannya, dan menebak apa konsekuensinya. Prastio tidak bisa menahan nafas dan berkata, saya tidak menyangka bahwa banyak pelamar putri saya akan dikalahkan oleh Ariel. Apa bagusnya anak itu? Ketika Mila pertama kali melihat Ariel, dia merasa bahwa dia jauh lebih baik daripada pelamar Melissa lainnya. Meski ini hanya intuisi, intuisinya tidak pernah salah. Bahkan jika Melissa sepertinya ditolak oleh Ariel, dia tidak dapat menyangkal keunggulan Ariel karena alasan ini. Kamu, tidak ada gunanya jika kamu tidak mau mengakuinya. Ariel memang tidak sebanding dengan pria biasa, dan putri kita sangat cantik. Bisakah pria biasa menolaknya? Mila berkata, dia sangat mengagumi Ariel saat ini, bahkan akan iri pada Kaori. Dalam kehidupan seorang wanita, bukankah dia hanya ingin bertemu dengan pria yang hanya mencintai dirinya sendiri? Penampilan Melissa tidak membuatnya mengkhianati Kaori. Di mata Mila, pria seperti itu hampir langka. Prasetyo memarahi Ariel dengan darah di dalam hatinya. Tetapi dengan kata-kata Mila, dia harus mengakui bahwa, sebagai seorang pria, dia tahu betul bahwa seorang wanita cantik mengambil inisiatif untuk melahirkannya. Betapa sulitnya untuk menolak, bahkan jika Prasetyo sangat mencintai Mila. Ketika ada wanita cantik di sisinya, Prasetyo tetap tidak bisa tidak meliriknya lagi, dan bahkan memikirkannya. Inilah sifat manusia-manusia. Inilah yang seharusnya dilakukan pria di dunia, tetapi tidak bagi Ariel. Istriku, kamu mengatakan bahwa Ariel tidak baik dalam hal itu. Prastio bertanya dengan curiga. Pertanyaan ini membuat Mila bingung, dan bisa menolak Melissa sangat mungkin dalam hal ini. Bukan tidak mau, apakah ini ketidakmampuan? Jika dia tidak kompeten, maka dia tidak sebaik yang dia bayangkan. Tapi Mila dengan cepat membantah pernyataan ini. Menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bahkan punya anak perempuan. Kamu mengatakan kemungkinan ini. Bagaimana itu mungkin? Itu belum tentu. Apa yang terjadi setelah memiliki anak perempuan bukanlah hal yang mustahil. Prasetyo menyempitkan mulutnya dan berkata, dia pikir ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Kalau tidak, bagaimana bisa pria normal menjadi begitu? Kamu sangat memfitnahnya. Apakah menurutmu pria normal tidak bisa menolak putri kita? Lalu bisakah kamu menolak wanita lain? Mila tiba-tiba bertanya pada Prasetyo dengan ekspresi muram. Prasetyo sedang duduk dengan wajah tertekan dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, bagaimana mungkin? Tidak ada wanita di sisiku, dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Mila dengan sengaja mengintimidasi Prasetyo. Itu memang benar. Sangat mudah baginya untuk mengetahui apa yang dilakukan Prasetyo di luar. Tetapi tidak perlu merusak keharmonisan keluarga, selama dia tahu bahwa Prasetyo masih mencintainya. Keesokan harinya, tidak lama setelah Ariel bangun, Melissa datang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Dan ketika dia melihat Ariel, dia menyapa dengan senyum cerah.
Izinkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu. Generasi kedua yang kaya ini jelas bukan jenis generasi kedua yang kaya yang Anda kenal di Indonesia. Hal-hal yang mereka mainkan bahkan lebih mahal. Tidak mungkin untuk berintegrasi ke dalamnya tanpa kekuatan tertentu, Melissa berkata pada Ariel. Saya masih khawatir mereka tidak bermain cukup untuk membakar uang. Ariel berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut menghabiskan uang sekarang. Saya khawatir tidak ada tempat untuk mengeluarkan uang. Semakin banyak lingkaran pembakar uang, semakin berarti baginya. Menunggu asistenmu, Melissa bertanya. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan biarkan dia tahu. Ayo pergi. Angel bertindak sebagai pendengar. Jika Anda ingin Muklis tahu apa yang dia lakukan di Amerika, yang paling mudah adalah membawanya. Tetapi Ariel tidak perlu terlalu disengaja. Melissa mengemudi dan membawa Arul ke sebuah mobil balap profesional. Mesin di trek meraung seperti binatang buas. Orang-orang ini tidak main mobil sport, tapi mobil balap formula. Anda secara bertahap akan memahami berapa banyak uang dari olahraga tersebut. Ini tidak ada bandingannya dengan puluhan juta mobil sport merek terkenal. Melissa memberitahu Ariel. Ini memang sedikit di luar dugaan Ariel. Generasi kedua orang kaya di Indonesia, paling banyak, membeli Ferrari Lamborghini. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil formula, dia juga pernah membaca beberapa laporan tentang ini. Saya mendengar bahwa biaya membangun mobil semacam itu sangat mahal, dan untuk meningkatkan tim anggota dan bakat di berbagai bidang profesional. Itu juga merupakan pengeluaran yang luar biasa. Ini benar-benar tidak sebanding dengan generasi kedua yang kaya yang saya kenal. Kata Ariel sambil mendesah. Semakin dia melihat dunia yang besar, semakin Ariel dapat memahami betapa kecil penglihatannya, seperti katak di dasar sumur. Apa yang Anda lihat saat Anda melihat ke atas hanyalah sebuah sudut langit. Hanya ketika Anda keluar dari sumur, Anda akan tahu seberapa besar dunia ini. Saat ini, banyak orang memperhatikan Melissa, dan anak laki-laki itu berjalan menuju Melissa untuk pertama kalinya. Tampaknya pengaruhmu tidak kecil, Ariel berkata pada Melissa setelah melihat ini. Lebih dari 90% anak laki-laki di sini ingin mengejar saya. 10% sisanya menyukai seks yang sama. Melissa berkata sambil tersenyum. Tetapi dia tidak memiliki banyak kebanggaan. Karena dia tidak pernah menempatkan pelamar ini. Di mata saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ariel sedikit terdiam. Apakah mereka yang mengejar Melissa terlalu dibesar-besarkan? Tapi dari segi penampilannya, sejauh ini sepertinya tidak biasa. Ariel belum pernah bertemu dengan siapapun yang bisa dibandingkan dengan penampilan Melissa, dan tidak ada yang bisa melawan. Melissa, kenapa kamu di sini? Apakah Anda ingin sopir saya tampil untuk Anda? Hari ini kita adakan kompetisi internal. Siapapun yang menang berhak makan malam dengan Melissa. Saya setuju. Siapapun yang menang berhak untuk makan malam dengan Melissa. Orang-orang ini semua adalah orang-orang kaya, dan semuanya luar biasa. Tetapi di depan Melissa, mereka berebut untuk menunjukkan diri, yang membuat Ariel menghela nafas dalam hati. Dewi dari kelompok orang ini memeluknya dan ditolak. Jika Anda memberitahu orang-orang ini, mereka akan sangat sedih. Aku tidak pernah berpikir untuk makan malam bersama kalian. Saya datang hari ini untuk membawa teman untuk bertemu dengan Anda. Setelah itu, Melissa menunjuk ke arah Ariel. Saat mata semua orang tertuju pada Ariel, mereka semua menjadi waspada. Bukan karena mereka tidak melihat Ariel barusan. Mereka hanya menganggap Ariel sebagai pengawal keluarga Melissa. Dan kini, identitasnya ternyata adalah teman, yang harus membuat mereka mengalami krisis. Teman? Teman apa? Seseorang bertanya pada Ariel dengan wajah dingin. Melihat orang-orang yang bermusuhan, Ariel tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia sudah lama tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Melissa membantu memperkenalkannya. Ini secara misterius menambahkan banyak musuh, dan mata orang-orang ini bahkan ingin membunuhnya. Teman biasa, jangan salah paham. Ariel berkata cepat. Dia tidak ingin dibenci oleh semua orang begitu dia memasuki lingkaran ini. Tetapi penggunaan kata-kata ini jelas tidak bagus, karena Ariel tidak tahu bahwa Melissa tidak pernah berinisiatif untuk memperkenalkan teman yang disebut kepada siapapun. Bersambung.